He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya. Yes. Wow. Anak Nuha, Hadim. kita itu Sangat istimewa. ya, kita sangat mewahdim, kita sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali dengarkan Dafar Elohim. Kita akan mendengarkan Dafar Elohim dan hari ini saya beri judul Drakor. Kira-kira drakor apa? Ada yang tahu? Drama Korea. Ya, Olin jawabnya drama Korea. Nah, drakor itu saya beri judul drakor tetapi bukan drama Korea. Ya, judulnya drakor tapi bukan drama Korea. Drakor saya beri judul drakor yang artinya adalah drama Korah. Artinya cerita tentang Korah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sering memang mendengar istilah yang lagi viral atau lagi viral itu yaitu drakor. Kalau orang bilang drakor, pasti drama Korea. Dan ini lagi booming, lagi viral tentang drama Korea, saudara. Dan di dalam kisah kalau tentang drama, saudara, mesti ada orang baik, mesti ada orang jahat. Kalau orang yang sering nonton sinetron, awalnya seneng, saudara, tapi lama-lama gemes. Kenapa, saudara? Orang kok lama-lama gemes, jengkel, nonton, marah-marah sendiri? Karena, saudara yang kasih, orang kita nonton film atau nonton sinetron, nonton drama, maunya drama itu sesuai pikiran kita, betul nggak? Bukan mau sesuai apa. Sedangkan sutradara atau yang membuat film pengennya membuat orang penasaran. Kenapa saudara membuat orang penasaran terus dibuat seperti ini sehingga membuat orang jengkel, kesel, segala macam? Karena semakin dibuat penasaran maka ceritanya semakin panjang. Dan nanti kalau sudah panjang isinya bulet saja, saudara. Sehingga sinetron itu bisa tahunan. Ada sinetron yang mulai 2015 sampai sekarang masih ada. Padahal kalau dihitung udah berapa tahun? 5 tahun. Sinetronnya masih aja dari mulai anaknya masih kecil, sekarang anaknya udah pada besar-besar. Nah, drama Korea juga sama. Nah, seringkali saat kita menonton, saudara, itu kita jengkel sendiri, gemes. Kenapa? Karena tidak sesuai yang kita bayangkan. Wah, harusnya ini nih ketemu ini nih. Harusnya yang jahat seperti ini nih. Harusnya dapat hukuman seperti ini, saudara. Nah, ini maunya kita, saudara. Sehingga sampai orang kadang chatting, curhat, buat status hanya karena drakor, saudara. Tetapi hari ini kita belajar tentang drakor yang saya beri judul drakor, artinya drama Korah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa Korah itu, saudara? Kita harus tahu, saudara, siapa Korah itu. Korah itu bisa mengandung arti suatu keberanian. Ini Korah dalam namanya itu bisa mengandung satu arti keberanian. Nah, Korah itu adalah salah seseorang tua-tuanya Israel. Sekaligus dia seorang Lewi. Jadi Korah itu keturunan Lewi, saudara. Keturunan dari Kehat. Kehat keturunan dari Yisar. Jadi saudara, jadi ini urutannya, saudara. Yisar, jadi urutannya begini, nanti saya bacakan ayatnya. Seorang Lewi keturunan Kehat dari keluarga Yisar yang ditugaskan khusus bagi Elohim. Artinya karena orang Lewi itu tugasnya hanya melayani Tuhan. Tugas Lewi secara turun-temurun antara lain memasang, membongkar kemah suci dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau dulu kemah sucinya itu dibongkar pasang, saudara. Karena perjalanan ke padang gurun kan nggak mungkin menetap di situ terus. Selesai, nanti pasang lagi sampai di mana istirahat, pasang lagi. Ini tugasnya. Di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2 dikatakan, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Mose beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Nah, kenapa kok nama Korah menjadi terkenal? Karena ternyata
dia memimpin pemberontakan. Ya, padahal tugasnya dia melayani. Dan ini juga banyak terjadi di situasi di sebuah tempat ibadah, saudara. Sehingga banyak orang yang memberontak, nggak nyaman. Harusnya yang tugas itu saya, harusnya yang melayani itu saya, harusnya saya ditugaskan ini. Masa saya pelayanan sudah sekian lama saya cuma jadi tukang sapu, masa sekian lama saya singer terus saya nggak pernah jadi worship leader, masa sekian lama saya melayani saya nggak diangkat jadi gembala, masa sekian lama saya tidak diangkat menjadi hamba Tuhan atau pengkhotbah atau tugaskan. Sehingga orang mulai rasa cemburu, dia mulai memberontak dan sebagainya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di sini saudara, Korah itu memang memiliki keberanian, sedangkan dia sebenarnya orang Lewi. Coba kita lihat dulu di dalam kitab Bilangan pasal 1 ayat 53 ya. Saya bacakan Pak Bilangan dulu ya, Bilangan urut supaya nanti biar kita tahu. Bilangan pasal yang ke-1 ayat 51. Di sini dikatakan demikian, saudara. Dan untuk memindahkan tabernakel, orang-orang Lewi harus membongkarnya. Dan untuk memasang tabernakel, orang-orang Lewi harus mendirikannya. Dan orang asing yang mendekat harus dihukum mati. Jadi tugasnya untuk urusan pelayanan hanya orang Lewi. Sedangkan Korah salah satunya adalah orang yang keturunan Lewi. Di Bilangan pasal 16 tadi kita sudah lihat. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Jadi anaknya Lewi, anaknya Kehat, dan juga anaknya Yisar urutannya. Makanya pakai nama Ben, saudara. Nah, mereka diharuskan berkemah itu di sekeliling tabut atau di sekeliling kemah suci, saudara. Dia kalau mendirikan kemah, dia harus di sekitarnya. Kenapa? Karena tugasnya di pelayanan. Makanya kalau orang melayani, jangan jauh-jauh dari tempat pelayanan. Kenapa? Kalau ini rutin ya. Beda kalau orang dipanggil kamu melayani ke Jakarta. Nah, ini kita diundang. Tetapi kalau tugas pelayanan jangan suka menjauh. Apalagi kalau kita sudah tahu kita ini tugasnya melayani. Wah, besok saya pelayanan. Jangan sekali-kali kita menjauh. Wah, besok saya pelayanan, saya tak pergi ke Semarang dulu deh. Besok saya masih nuntut dari Semarang ke Kopeng, jaraknya cuma 1 jam nyampe. Nanti saya berangkat 2 jam. Nah, di tengah perjalanan ini kita nggak tahu. Bisa saja mobilnya macet, bisa saja jalannya yang macet, bisa saja juga banyak yang bocor. Sehingga tantangannya, resikonya terlalu banyak, saudara. Oleh sebab itu dikatakan, saudara, mereka diharuskan untuk berkemah di sekeliling kemah suci atau tabernakel tersebut. Mereka harus merawat dan memelihara tabernakel bagi keselamatan Israel. Masih di kitab Bilangan tadi, saudara, perhatikan ya. Saya bacakan supaya saudara bisa menyimak. Di dalam kitab Bilangan pasal 1 ayat 5. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling tabernakel kesaksian sehingga tidak ada murka di atas jemaat Bani Israel. Dan orang-orang Lewi haruslah memegang tanggung jawab atas tabernakel kesaksian. Jadi saudara, seorang pelayan Tuhan, seorang Lewi itu punya tanggung jawab. Saya yang penting sudah ditunjuk, ditugaskan, berarti apapun tugas pelayanannya saya harus komitmen. Amin. Nggak peduli saya dicela orang, nggak peduli saya dihakimin orang. Saya bukan melayani manusia, tetapi saya melayani Elohim. Amin. Jadi itu tugasnya, saudara. Kemudian saudara, namun kaum Lewi termasuk Korah harus melayani di bawah pengawasan Imam Harun. Nah, yang jadi masalah dia pelayanan, tapi kan ada yang mengendalikan, ada yang mengkoordinir, yaitu Harun dan anak-anaknya atas ketetapan Elohim. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mereka melakukan itu tetap ada yang ngatur, tidak semauannya sendiri. Kita lihat di dalam kitab Bemidbar, masih di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-19. Dan aku akan memberikan orang-orang Lewi sebagai pemberian kepada Aaron atau Harun dan anak-anaknya dari layanan dari antara orang Israel untuk mengerjakan pelayanan bagi Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan penghapusan dosa bagi Bani Israel supaya tidak ada tulah di antara Bani Israel karena mereka mendekati tempat kudus. Demikianlah
dilakukan oleh Mose dan Aaron dan seluruh Bani Israel pada orang-orang Lewi sesuai semua yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose mengenai orang-orang Lewi. Demikianlah Bani Israel melakukan kepada mereka. Dan orang-orang Lewi menahirkan diri mereka sendiri dan mencuci pakaian-pakaian mereka. Dan Aaron menunjuk mereka sebagai persembahan rujukan di hadapan Yahweh. Dan Aaron mengadakan penebusan bagi mereka untuk menahirkan mereka. Dan sesudah itu masuklah orang-orang Lewi untuk mengerjakan pelayanan mereka di kemah pertemuan di hadapan Aaron dan anak-anaknya, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose. Dan mengenai orang-orang Lewi, demikianlah mereka melakukan kepada orang Lewi. Jadi termasuk salah satunya Korah ini melayani karena dia keturunan Lewi, tapi di bawah pengawasannya Imam Harun dan anak-anaknya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah yang terjadi. Kenapa saya beri judul drama Korah? Korah ini sudah dapat job pelayanan yang Tuhan tunjuk. Makanya kalau orang sudah ditabiskan, sudah dilantik, sudah diteguhkan melayani, itu bukan melayani gembala, bukan melayani gereja, tetapi melayani Elohim. Amin. Jadi tanggung jawabnya yang dipertanggungjawabkan bukan kepada manusia. Begitu juga gembala yang sudah ditabiskan menggembalakan bukan tanggung jawab sama sinode, tetapi bertanggung jawab kepada Elohim. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, namun apa yang terjadi? Kenapa drama Korah ini terjadi? Ternyata Korah ini tidak bisa menerima hal kenyataan tersebut, yaitu dia memiliki rasa iri dan cemburu. Kenapa kok iri cemburu? Masa ini saya melayani diri yang memimpin Harun, apakah nggak bisa seperti saya juga memimpin? Apakah hanya dia? Nah, ini yang membuat kita ini bersalah, yang membuat Korah salah. Miriam sama Harun pernah bersalah juga di hadapan Yahweh karena Mose. Karena dia berarti apakah tidak ada pemimpin selain Mose? Nah, dia mulai memberontak kepada Bapak Yahweh karena apa? Karena masa pemimpinnya Mose saja. Harun kan imam juga. Miriam saya juga nabi ya. Artinya kenapa? Soal dia cemburu. Sehingga apa yang terjadi, Harun dan Miriam kena kusta. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena dia tidak tunduk sama otoritas. Nah, begitu juga dengan Korah, saudara. Korah tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Saat itu mereka jadi cemburu. Korah itu jadi cemburu, iri, saudara. Kenapa yang jadi pemimpin bukan dia? Kita lihat di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 106 ayatnya yang ke-16-17. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Wayekano le Mose bamihane le Aharon kedos Yahweh takah eretz wa tefela datan wakas adat Abiram, yang artinya, saudara, dan mereka iri hati terhadap Mose di perkemahan, terhadap Aaron orang kudus Yahweh. Bumi menganga dan menelan datan dan meliputi rombongan Abiram, termasuk Korah, saudara. Kenapa, saudara? Karena dikatakan di sini mereka iri terhadap Mose dan Harun. Iri, saudara. Padahal belum tentu banyak orang iri. Saya harusnya yang memimpin. Padahal kalau dikasih pemimpin belum tentu dia bisa. Wah, harusnya aku yang jadi WL. Padahal nyanyi aja fales. Tapi iri, pokoknya saya pengen tampil. Melayani Elohim itu apapun yang Tuhan tugaskan saya kerjakan. Amin. Jadi apapun, saudara. Sebelum dulu saya jadi gembala, ya saya WL juga. Saya sering jadi singer, saya sering nata kursi, saya sering ngepel, saya sering nata musik. Apapun tugas pelayanannya, yang penting kita taat dan setia. Amin. Tidak memberontak seperti Korah, saudara. Korah memberontak, saudara. Dampaknya Korah ditelan bumi. Tapi yang membuat berbeda anaknya tidak. Nah, kita harus tahu, sekalipun orang tua itu dibela dan dia orang tua kita, tapi kalau salah di hadapan Tuhan, kita jangan ikut-ikutan salah. Sehingga begitu ada orang tua lagi marah sama gereja, marah sama gembalanya, emosi, marah, keluar, anaknya ikut semuanya. Padahal seharusnya tidak. Belum tentu. Ya kalau yang benar orang tuanya. Kalau ternyata orang tuanya yang salah, dia ikut salah, saudara. Tetapi anak-anaknya Korah tidak. Kita lihat ya, saudara.
ayatnya. Perhatikan dalam kitab Bamidbar atau Bilangan 26 ayat 10. Perhatikan ya. Saya bacakan ayat 10 dan 11. Nanti kita lanjutkan terus ayatnya ya. Kita perhatikan ayat yang ke-26 pasal 26 ayat 10. Watiffa ha'aret et biha watifla otam wa et khorah bemot ha'adab ba'akol ha'es et khamisim umatayim itswa yihyu lenes. Yang artinya saudara, namun bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama Korah pada waktu kematian kumpulan itu, ketika api menelan 250 orang dan mereka menjadi satu peringatan. Lihat ayat 11-nya. Terus ayat 11 ya, perhatikan. Ufni Korah lometu. Namun anak-anak Korah tidak mati. Beda saudara. Jadi waktu Mose bilang pisahkan dirimu. Artinya pisahkan dirimu saudara. Baik antara kemahnya Korah dengan kemahnya orang lain. Pisahkan mana? Anaknya Korah tidak mau. Bapak saya yang salah. Saya nggak mau ikut-ikutan. Dia memisahkan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Korahnya mati di telan bumi, anaknya tidak, saudara. Kenapa? Anaknya dia tahu, dia takut akan Elohim. Amin. Tidak berani dia iri atau memberontak. Bahwa tidak semua orang tua juga benar. Sebaliknya tidak semua anak juga benar. Makanya kalau ada anak salah jangan dibela. Kalau salah ya ditegur. Amin. Ada orang anaknya salah ditegur, tersinggung sama orang tuanya. Wah, anak saya, sehingga begitu anaknya nakal, anaknya bandel, bingung sendiri orang tuanya. Kalau saya tidak. Kalau anak saya salah, kalau dia salah di depan orang ya orang lain tegur nggak apa-apa, memang dia salah. Jangan malah dibela. Nah, banyak orang dibela, dibuat manja sehingga saat ditegur dikasih masukan salah, saudara. Sekarang ini banyak terjadi. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, khususnya waktu saya kelas SD kelas 3. Waktu saya kelas 3 SD berarti usia saya waktu itu 6 ditambah 3, 9 tahun. Ya, tahun 83, saudara. Waktu ada pelajaran agama kosong. Saya keluar, saudara. Sama teman-teman yang satu agama, pelajaran agama kosong. Akhirnya saya berenang di sungai. Nah, waktu saya berenang ketahuan sama Pak Guru, saudara. Waktu itu ketahuan sama guru olahraga. Begitu saya masuk, saya dihukum. Suruh pegang telinga sama angkat kaki sampai pelajaran selesai. Ya manut memang salah. Dan guru itu memperingatkan saya bilang begini. Coba kalau seandainya kamu berenang keluar, kamu tenggelam, yang salah siapa? Gurunya. Betul nggak? Karena di jam pelajaran sedangkan gurunya nggak tahu. Ya benar juga, sekarang saya renungkan. Kenapa saya dulu dihukum sama Pak Guru? Karena memang saya salah. Betul nggak? Coba saya izin. Pak, saya ini jamnya kosong, saya keluar, saya renang ya. Renangnya di mana? Di sungai kan nggak ada orang. Di sungai ya pasti nggak boleh, saudara. Karena bahaya kalau sampai tenggelam, yang salah gurunya, orang tuanya nuntut. Tetapi sekarang kejadiannya berbalik, saudara. Bahkan kalau ada anak yang mungkin dijewer gurunya bisa kena pasal, kena tuntut. Padahal harusnya ini diajar. Betul nggak, saudara? Kalau memang gurunya benar, didiknya benar, ya kenapa tidak? Makanya sekarang banyak budi pekerti anak sama orang tua sama guru hilang. Ada dulu saya ingat, saya dulu kecil tuh kalau sama Pak Guru boso. Bahasa Jawanya itu bahasa halus. Sugeng ninjang, badhe tindak pundi. Kalau ada orang yang lebih tua saja di jalan di pinggir, kita pasti bilang derek langgung, amit-amit, nuwun sewu. Betul nggak? Sekarang nggak pernah saya lihat. Padahal dulu ada orang tua jauh aja kita lewat, jalannya juga jaraknya bisa 10 meter. Orang sudah bilang permisi atau amit-amit, derek langgung, nuwun sewu. Sekarang duduknya di samping, ada orang tua naik motor kalau perlu digas, wush. Betul nggak? Ini mulai hilang. Nah, seharusnya kita mulai, siapa yang didik? Ya orang tua, ya gereja, ya sekolah, dan semua yang terlibat. Dan kalau salah, dikasih pengertian. Amin. Nah, ini sama, saudara. Anak-anaknya Korah tidak mengalami. Dikatakan dalam kitab suci, Ufne Korah lometu, yang artinya tetapi atau namun anak-anak Korah tidak mati. Saudara, Daftar Elohim mencatat anak-anak Korah tidak turut dalam bilangan yang dibinasakan Tuhan. Baik saat tanah
tahu api yang turun. Ada anak Korah yang tidak, saudara. Ini sebuah, kalau saya ceritakan drakor betul. Drama Korah ini benar-benar terjadi. Kalau dibuat film bagus, saudara. Kenapa? Ini ada orang tuanya jahat, pemberontak, tapi anaknya tidak, saudara. Tapi yang jahat mesti ada, saudara. Situasi yang seperti ini ada. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebelumnya Tuhan memerintahkan Mose agar umatnya membuat pilihan sendiri. Jadi Bapak Yahweh itu mengasihi umatnya. Mereka yang mau bergabung sama Korah silakan, ya. Yang mau bergabung sama Korah, Datan, Abiram silakan. Tetapi yang tinggal di sampingnya orang-orang seperti ikut Mose silakan. Jadi sebenarnya Bapak Yahweh silakan, kamu tak kasih kehendak bebas. Makanya jangan salah, begitu nama Bapak Yahweh disampaikan, nah ada orang yang saya sudah pernah nginjil, anaknya terima nama Yahweh luar biasa, sungguh-sungguh, wah saya yakin percaya Bapak Yahweh itu luar biasa dan itu adalah Elohim saya, itu adalah Bapak saya. Tetapi waktu disampaikan di sebuah gereja, orang tuanya nggak terima. Nah akhirnya dia sekalipun tahu kebenaran, dia nggak ikut kebenaran karena takut sama orang tua. Akhirnya dia ikut orang tuanya. Masuklah yang tidak mengenal Bapak Yahweh, padahal tahu sebenarnya kebenaran. Tapi kalau saya tidak, saya mulai dulu dari keluarga saya sendiri yang mengenal Bapak Yahweh. Sesudah itu baru saya sampaikan ke keluarga saya, bahkan sampai istri dan mertua saya semuanya, dan mereka mengenal Bapak Yahweh. Amin. Nah tinggal bagaimana cara kita menyampaikannya. Yang penting kita tidak utang darah, sudah menyampaikan kebenaran. Masalah terima atau tidak bukan haknya kita, bukan urusan kita, tetapi itu urusannya Ruach HaKodes. Amin. Tugas kita hanya memberitakan dengan cara yang baik, karena ini adalah kabar baik besorak, kabar baik yang harus disampaikan. Kita lihat saudara, di dalam kitab Bemidbar atau Bilangan pasal 16 ayat 23, 26 sampai 26 ya. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu pergilah Mose kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik itu, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Artinya ada dosa jangan ikut. Amin. Kalau sudah berhubungan dengan dosa jangan nimbrung. Sudah tahu itu gosip, nggak usah dibuka telinganya lebar-lebar, lebih baik ditutup, saya nggak mau terlibat. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Sudah tahu ini ngomong hal yang negatif, ya jangan ikut. Sudah tahu ngomongnya jahat, ngomongnya negatif, ngomongnya kutuk, malah nimbrung. Nanti kita ikut. Justru kita yang memberkati, kita ikutin. Amin. Ayo kita nabur, kita memberkati, kita ngomong yang baik, memberkati orang, mengasihi orang, membaik orang. Nah ini yang kita taburkan, saudara. Suatu pilihan itu berat, gak gampang, saudara. Apalagi ini orang dekat. Contohnya adalah Korah sama anaknya. Ini pilihan yang gak gampang buat anaknya. Saya milih bapak saya, membelain orang tua saya yang saya hormati, yang saya kasih, yang orang tua yang mengasihi saya. Tetapi sayalah di hadapan Tuhan. Atau saya memilih berpihak kepada Elohim, tetapi saya memang mengasihi Elohim. Ini pilihannya kepada kita. Tugas kita mendoakan. Nah pilihannya yang anak-anaknya Korah ini gak gampang, saudara. Membela ayahnya atau berpegang pada kebenaran. Coba kita kalau kita memikirkan kan susah. Makanya drama itu seperti itu. Drama Korah ini betul seperti kayak di sinetron. Aku milih belani orang jahat. Ini orang dekat saya ini keluarga saya. Atau saya milih yang benar tapi di jauh, bukan keluarga atau kerabat saya. Ini sebuah drama yang gak gampang bagi anak-anak Korah. Tetapi anak-anak Korah itu mau berpisah, gak apa-apa. Yang penting saya lebih takut akan Elohim dan berpihak kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara tahu kebenaran tentang siapa Bapak Yahweh, ikutilah Bapak Yahweh. Bukan ikuti, waduh saya nggak enak Pak pendeta saya itu sama saya deket, CS baik, tapi kalau ajarannya tidak memasukkan nama Bapak Yahweh, ya saya lebih cinta Bapak Yahweh. Amin. Jangan tetap di situ.
Pak, saya kalau tetap di situ nggak enak, saya dekat kemah-kemah itu, saya mau tetap. Ini kan gambaran seperti itu. Silakan engkau jangan menyentuh, mendekat sama kemahnya Korah. Jangan pernah mendekat sama kemahnya Korah, karena supaya jangan engkau ikut mati. Kalau di situ tidak memasukkan Bapak Yahweh, saya nggak mau. Lebih baik saya keluar, masuk kemahnya Elohim. Amin. Masuk kemahnya Bapak Yahweh, saudara. Nah, ini pilihan dan nggak gampang, tapi itu waduh, gembala saya itu baik, membantu saya sudah banyak. Apalagi keluarga saya di situ pelayanan semua. Tetapi kalau tidak memasukkan Bapak Yahweh buat apa? Tidak memasukkan Yesua. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, lebih baik saya berpihak kepada Elohim. Amin. Pilihannya nggak gampang, karena hubungan itu nggak enak. Waduh, aku sungkan mau menyampaikan itu juga nggak enak karena orangnya terlalu baik. Tugas kita tetap menyampaikan. Amin. Nah, demikian pula anak-anak Korah saat mereka harus berpisah, tapi ternyata anak-anak Lia lebih memilih kepada Elohim. Mungkin ini juga bagi Korah nggak enak, bagi orang tuanya. Di satu sisi kok anakku malah nyempal sendiri, memisahkan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya buktikan bahwa ternyata anak-anak Korah memang taat kepada Elohim. Buktinya apa, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Kitab Tehillim atau kitab Mazmur itu tidak yang nulis hanya David, tidak. Yang nulis banyak, Mose juga nulis. Ya saudara, di situ ada yang nyanyian-nyanyian syair itu banyak yang nulis, ada Bani Asaf. Tapi salah satunya adalah Bani Korah, yaitu keturunan Korah. Ternyata dia penyair, pemusik yang luar biasa. Coba perhatikan. Oleh karena itu kalau kita temukan dalam kitab Tehillim, selain Daud ada nyanyian Bani Asaf, tapi tercatat juga nyanyian Bani Korah. Kalau kita tahu, dan itu tidak cuma satu, saudara. Kita lihat ya, saudara. Itulah nyanyian Bani Korah. Mereka tetap menjadi bagian yang mulia, terlibat dalam melayani Tuhan, tetap melayani Bapak Yahweh. Dalam kitab Tehillim dicatat. Contoh, Tehillim pasal 42. Padahal Tehillim pasal 42 ayatnya yang kedua sering kita nyanyikan. Tahu apa bunyinya? Ke ayat ta'arok ala fike main, ala fike main. Itu kan Tehillim 42 ayat 2, saudara. Ini salah satu nyanyian Bani Korah. Pasal 42, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 84, pasal 85, pasal 87, pasal 88, hampir 11 pasal. Mungkin kalau dihitung lagi masih ada lagi yang lain, saudara. Tapi ada 11 pasal Bani Korah bisa mencatat. Ini sebuah hal yang luar biasa, saudara. Drama Korah. Korahnya, saudara, yang kasih bapaknya ditelan bumi karena memberontak, karena iri. Makanya kalau kita mengenal Bapak Yahweh Elohim, buang jauhkan sifat iri. Karena mulai kita iri sama orang, kita cemburu akan keberhasilan orang, itu membuat luka dalam diri kita sendiri, bukan luka kepada orang lain. Kalau saya iri dengan si A, maka si A itu justru sakitnya kepada kita sendiri. Waduh, si sana sudah mulai beli motor baru. Nah, saya iri, saya cemburu, saya harus memaksakan diri. Justru sakitnya kita sendiri, yang pusing kita sendiri. Betul gak? Akhirnya karena saya merasa, waduh, udah beli motor, saya juga harus beli motor. Padahal saya belum punya ada uang, mau gak mau saya harus kredit, utanglah kita. Yang harusnya tenang, sudah punya motor bagus, cukup motornya dijual buat uang muka. Artinya ngangsur lagi. Padahal belum ada, ini namanya memaksa. Yang sakit siapa? Apakah orang yang kita iriin? Orang yang kita cemburuin? Tidak. Yang sakit kita sendiri. Yang mikir kita sendiri, saudara. Oleh sebab itu buang jauh rasa iri dan cemburu. Tetapi mari kita sungguh-sungguh mengikut Elohim. Berpihak kepada Elohim. Sekarang kita di situasi seperti ini, yang nomor satu harus kita lakukan, jangan pernah takut. Jangan pernah membuat orang lain menjadi takut, tetapi membuat orang lain menjadi kuat. Amin. Jadi sekarang kan banyak situasi berita. Kalau kita baca berita, mental kita bisa down. Wah, ternyata ada orang yang tanpa gejala meninggal. Ya,
Nggak usah mikirkan orang yang tanpa gejala. Saya yakin saya tetap dipelihara Tuhan. Amin. Saya yakin selama kita berdoa menyerah kepada Elohim, saya tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Dan seandainya saya pun dipanggil Tuhan, saya sudah di dalam genggaman tangan Tuhan. Artinya tetap saya pasti selamat. Jadi nggak perlu kita membuat kita takut. Justru jangan menyebarkan. Saya sampai hari ini saya tidak pernah ikut menyebarkan hal-hal yang berhubungan dengan hal yang menakutkan. Saya tahu, kalau orang nanya silahkan ngobrol sama saya. Tapi kalau suruh share, saya nggak mau. Karena saya lebih senang kalau saya ngobrol pribadi. Karena begitu saya share, ternyata itu tidak hal yang benar, saya sudah melibatkan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan ini banyak hal berita-berita di situasi seperti ini menakutkan. Tetapi kita mari beritakan justru hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membuat orang sukacita. Amin. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Kalau kita bisa membuat orang hatinya gembira, berarti paling tidak kita sudah menebarkan imun kepada orang untuk menjadi kuat. Amin. Jadi buat orang itu sukacita. Kirim renungan sebanyak-banyaknya, kirim pujian yang sebanyak-banyaknya, pujian yang memasukkan Bapak Yahweh. Itu membuat imun tubuh. Jangan malah menyampaikan yang menakutkan. Jangan memberitakan justru hal-hal yang membuat kecewa, membuat takut, membuat gentar, imunnya turun. Tapi menyampaikan hal yang benar membuat imun tubuh orang itu menjadi kuat. Amin. Sekali lagi, mari kita sudah dengarkan drakor, drama Korah. Mana yang harus kita pilih? Saya memilih Korah, orang tuanya Korah yang akhirnya mati terang bumi, atau benih Korah, anak-anaknya Korah yang bahkan tulisan-tulisannya bisa memberkati kita hari ini. Amin. Atau kita mau menjadi penghasut seperti Korah. Oh, ayo kita memberontak, bahkan mengumpulkan sampai 250 orang. Jangan ikuti itu, pemimpin itu salah, ya, menghasut. Atau saya mau ikut seperti benih Korah, anak-anaknya Korah. Justru tulisannya sudah ribuan tahun sampai hari ini menjadi berkat buat kita. Bisa nggak kita menulis tulisan kita di WA, baik di Facebook, tulisan kita suatu saat kita dipanggil Tuhan, tulisan kita masih ada yang bisa memberkati orang. Ayo kita ngirim pujian kita. Ini kita banyak yang menciptakan lagu pujian. Pujian kita share. Nggak apa-apa pakai gitar kita sendiri diunggah ke Facebook. Suatu saat kita dipanggil Tuhan, pujian kita sudah didengar banyak orang. Sampai akhirnya memberkati banyak orang. Amin. Jadi mulai kita hari ini, apa yang bisa saya lakukan? Kirim banyak sebanyak-banyaknya. Amin. Renungan, tulisan. Saudara cuma copy saja ayat, kirim ke Facebook, jadi berkat. Dibaca nggak dibaca, suatu saat pasti dibaca orang. Ada yang like satu berarti paling tidak sudah membuat orang bahagia satu. Amin. Apalagi yang like banyak, apalagi yang komen banyak. Amin saudara. Lakukan itu, sukses besar buat kita. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Amin.